Smartphone semakin lama semakin gila aja nih. Nah, barusan ini Samsung ngeluarin sebuah HP baru, yaitu Samsung A71. Dan menurut saya HP ini gila banget karena kameranya ada 4. Udah ngalah-ngalahin DSLR aja nih. Bagi teman-teman yang baru pertama kali nonton video ini, perkenalkan nama saya Manuel. Jangan lupa untuk like dan subscribe video ini, karena di channel ini kedepannya kita akan banyak melakukan review-review mengenai produk-produk lainnya. Nah, jadi ini HP-nya Samsung A71. Misalnya kalau kalian kepingin lihat speknya atau prosesornya menggunakan apa, terus performa gamingnya bagaimana, saya mohon maaf karena kita nggak akan bahas itu di video kali ini. Video ini kita hanya akan bahas mengenai kualitas kamera yang dihasilkan oleh Samsung A71 ini. Apakah udah sebagus DSLR? Simak video ini sampai akhir. Nah, nanti ya teman-teman, kalau sehabis video ini teman-teman tertarik untuk mendapatkan Samsung A71 ini, teman-teman langsung aja mampir di link di bawah ya teman-teman. Ini saya cantumkan linknya. Jadi kalau teman-teman pingin beli online, langsung aja mampir ke bawah. Jadi tenang aja, link di bawah saya cantumkan adalah trusted store atau store yang terpercaya. Kita langsung masuk ke reviewnya. Pertama-tama kita bahas dari kamera depannya. Nah, kita cobain dulu nih kamera depannya. Nah, ini seperti ini. Saya akan coba gunakan kamera depannya Samsung A71. Untuk kamera depannya, dia memiliki resolusi 32 megapiksel. Nah, teman-teman bisa aktifkan nih settingannya. Jadi jangan lupa di setting untuk pakai yang 32 megapiksel. Kalau sudah, kita coba jepret nih. Nah, di sini teman-teman bisa lihat hasil kualitas kamera depannya. Menurut saya tajam banget. Ini kalau kita zoom ya teman-teman, teman-teman bisa ngelihat bahwa rambut-rambut halus yang di pinggir-pinggir sini itu kelihatan semua. Dan selanjutnya kita coba untuk kamera yang wide angle-nya. Nah, ini kita rubah ke wide angle biasa, jadi cuma menambah wide sedikit. Jadi kalau teman-teman mau gunakan untuk foto grup, bisa nangkep orang lebih banyak. Dan kita coba jepret lagi nih. Hasilnya masih sama, memiliki ketajaman yang sama ya teman-teman. Dan tentunya masih sangat bagus sih detail-detail itu. Jadi kayak rambut-rambut putih ini menurut saya kelihatan, dan keringat yang di bawah mata aja sampai kelihatan nih pakai kamera Samsung A71. Nah, selanjutnya kita coba filter beauty-nya ya teman-teman. Untuk ngaktifin filter beauty, teman-teman bisa ngarah ke kiri atas. Nah, itu ada kecantikan, teman-teman atur aja intensitasnya. Nah, semakin tinggi semakin mulus. Nah, jadi kalau teman-teman pakai filter beauty ini akan haluskan kulit. Tapi bagi saya kayak nggak cocok. Mungkin bagi kalian penonton wanita, filter beauty ini akan berpengaruh. Jadi hasil fotonya kalau teman-teman lihat di sini, kita coba foto ya. Hasil foto mukanya akan lebih halus dan pori-porinya tertutup. Tapi filter beauty ini menurut saya fitur yang lumayan standar, soalnya hampir semua HP sudah memiliki filter beauty nih. Nah, sekarang kita lanjut ke video kamera depannya ya teman-teman. Yuk kita cek. Nah, oke teman-teman, jadi ini pakai kamera Samsung A71 yang kamera depan ya. Dan untuk audionya sendiri saya menggunakan audio internal. Jadi ini audio yang langsung dari kameranya. Dan ini saya coba untuk jalan ya. Teman-teman bisa lihat mungkin sedikit shaky videonya karena tidak ada stabilizernya untuk kamera depan. Jadi tadi saya pause sedikit dan saya ngelihat untuk kualitas videonya Samsung yang kamera depan ini luar biasa banget ini teman-teman. Karena tadi saya nggak sadar kalau di sini keringetan, dan begitu saya play lagi nih videonya,
Gila, kelihatan banget ini. Bahkan kumis yang belum cukuran aja kelihatan. Dan ini di sini juga ada rambut-rambut putih. Sangat terlihat jelas. Jadi menurut saya kamera Samsung yang depannya ini gila, ciamik banget. Di satu sisi, wah kenapa tajam banget sih, jadi kelihatan semua nih kejelekan-kejelekannya. Tapi di satu sisi oke banget ini kameranya, tajam banget. Dan dari segi, kalau kita ngomong dari segi warnanya, kamera ini mendekati natural ya teman-teman. Jadi warna yang saya lihat, misalnya warna hijau ini di belakang saya dan yang ada di layar ini hampir mirip. Jadi warnanya udah sangat mendekati warna naturalnya. Jadi ini nggak perlu kita ragukan lagi untuk kualitas warna dari kamera Samsung. Tapi untuk masalah warna ini kita kembali lagi ya ke selera, karena setiap orang punya selera warna yang berbeda-beda. Jadi ya udah, ini untuk kamera depannya, kita lanjut lagi. Nah, setelah kita puas nih main-main dengan kamera depan ya teman-teman, sekarang kita mampir ke kamera belakangnya nih, yang ada 4 kamera ini. Sekarang kita lihat dulu tampilan sekilas mengenai kamera belakang Samsung A71. Oke, jadi sekarang mari kita lihat ya untuk kamera belakangnya nih. Fitur-fitur apa aja sih yang ada di kamera belakang ini. Nah, di sebelah sini ada fitur high resolution. Jadi ini yang kita gunakan 64 megapiksel dan kita bisa zoom. Oh, kalau mode yang high resolution nggak bisa di zoom, harus mode yang biasa. Nah, ini bisa kita zoom hingga 8 kali. Cuman saya sarankan jangan menggunakan yang zoom ini, karena ini merupakan cropping. Ini dari kamera yang biasa kita bisa gunakan wide angle-nya nih. Jadi tampilannya seperti ini aja jari kelihatan, jadi ini wide banget ya teman-teman. Terus ada yang focus live, ini kita menggunakan kamera ketiga ya. Focus live ini teman-teman bisa bikin gambar-gambar yang ngeblur gitu, tapi nanti kita akan bahas lebih detail lagi. Ini mungkin tampilan aja biar teman-teman ngerti. Terus yang terakhir ada foto makro. Nanti saya jelaskan lebih detail. Untuk sekarang kita preview dulu aja bagaimana sih mode makronya. Nah, ini. Oke, kita langsung aja lihat ke hasil gambarnya dulu ya teman-teman. Sebenarnya saya udah gunakan HP ini udah lumayan lama, mungkin ada sekitar 2 mingguan ya teman-teman. Jadi saya bisa menampilkan mungkin sedikit hasil-hasil foto yang telah saya ambil menggunakan kamera Samsung A71 ini. Bisa lihat di sini, ini saya gunakan yang ultra wide angle-nya. Nah, menurut saya untuk kamera Samsung ini di dalam kondisi untuk motret sunrise seperti ini sangat bagus sekali. Mengapa saya bilang begitu? Karena dynamic range-nya dapat. Teman-teman lihat di sini foto ini, kalau kita foto di dalam kondisi sunrise seperti ini, biasanya kita dapat bagian bawah ini yang teman-teman lihat, yang bagian shadow ini gelap banget sehingga detailnya hilang. Tapi beda dengan kamera Samsung A71 ini, dia bisa nangkap detail di dalam shadow-nya walaupun kondisinya memang low light seperti ini. Nah, menurut saya sendiri ya, kalau hasil foto yang dihasilkan kamera Samsung ini lebih bagus dari HP yang saya gunakan sebelumnya. Saya menggunakan Oppo F9 dan di sini untuk HP Samsung ini kita lihat dari segi warna, menurut saya warnanya natural banget, beda dengan HP Oppo saya yang dulu, karena yang dulu ini berasa seperti ada kuning-kuningnya nih kalau ngambil foto. Jadi seperti udah ter-apply banyak efek seperti itu, sedangkan kalau dari hasil Samsung ini hasil fotonya terlihat lebih natural warnanya. Nah, selanjutnya kita beralih ke focus live nih teman-teman. Mode ini adalah kita dapat mengambil gambar yang memiliki bokeh atau hasil fotonya kayak DSLR menggunakan lensa fix sehingga subjeknya jelas dan belakangnya ngeblur. Nah,
Cara motretnya sendiri, kalian tinggal mengarahkan pada mode focus live dan teman-teman pastikan jarak dari kamera Samsung ke objek itu sekitar 1 hingga 1,5 meter seperti foto berikut. Nah, teman-teman lihat setelah kalian motret, nah kita bisa mengubah efeknya nih. Efeknya kita bisa rubah di dalam galeri dan kita bisa memberikan blur pada backgroundnya dan kita bisa ngedit macam-macam lah pokoknya. Kita bisa juga merubah warna, memberikan efek zooming seperti ini. Kalau dibandingkan dengan DSLR bagaimana, saya rasa masih kurang. Jadi bokehnya terasa banget, digitalnya itu menurut saya masih terlihat. Tapi kalau dibandingkan kamera smartphone lainnya, menurut saya ini nilai plus. Karena saya jarang mendapati smartphone yang memiliki fitur seperti itu. Nah, sekarang kita beralih ke mode makronya ya teman-teman. Jadi kita sekarang gunakan kamera keempat, yaitu kamera makro. Nah, kamera makro ini punya kelebihan bagi teman-teman yang suka motret objek-objek kecil seperti serangga ataupun perhiasan. Cara motretnya sendiri cukup mudah, teman-teman tinggal arahkan aja kamera sedekat mungkin, kira-kira jaraknya 3 hingga 5 cm dari objek, dan pastikan jangan banyak gerak teman-teman. Nah, seperti di sini saya mau coba foto semut ini, hasil fotonya keblur semua karena semutnya banyak gerak dan saya juga nggak bisa stabil. Pastikan kalau teman-teman mau motret makro ini, gunakanlah tripod. Di sini juga ada objek lain ya seperti laba-laba, sedikit sulit. Kalau dari segi warna ya teman-teman, warnanya seperti kamera-kamera yang lainnya. Maaf, saya udah berkali-kali ngomong. Tapi ya hasil fotonya konsisten antara kamera satu dengan kamera yang lainnya. Tetap warnanya natural, nggak dibuat-buat. Ya, tapi kalau kembali lagi, kalau masalah warna, ini selera masing-masing. Untuk ketajamannya sendiri, saya tidak ada masalah. Hasil fotonya dapat dihasilkan dengan tajam, apalagi untuk makro. Nah, tapi di sini mungkin yang teman-teman lihat hasilnya kurang tajam itu karena saya tidak menggunakan tripod. Jadi kalau teman-teman lagi fokus nih kepingin motret makro, pastikan teman-teman gunakan tripod agar hasilnya nggak goyang, seperti itu. Kita udah lihat kamera belakang, sekarang kita lihat mode video ya teman-teman. Nah, untuk mode videonya, ini teman-teman bisa atur sih, ada macam-macam. Di sini resolusinya ada yang 4K juga, tapi kalau teman-teman lihat di sini hasil video yang 4K ini menurut saya kalau nggak terlalu banyak gerakan sih nggak masalah ya teman-teman. Kalau gerakan yang cepet, nah ini muncullah sebuah masalah, yaitu gambarnya kayak goyang-goyang kayak jelly gitu. Jadi saya sarankan kalau bikin 4K-nya jangan lakukan pergerakan yang ekstrim, tapi gerakan yang lambat-lambat aja. Kalau terlalu ekstrim nanti kelihatan banget itu jelly-nya. Kalau kita masuk ke resolusi yang Full HD ataupun HD, tidak ada masalah untuk hasil recording videonya. Menurut saya tetap dapat menghasilkan video yang bagus. Dan dari segi warna masih sama seperti hasil fotonya. Menurut saya tetap konsisten, dia nggak berubah-ubah warnanya. Dan mungkin ini fitur yang menarik yang menurut saya harus dicoba, yaitu image stabilizer-nya. Di sini jadi saya akan coba berjalan tanpa menggunakan image stabilizer dan teman-teman bisa lihat aja bagaimana hasil videonya. Bener-bener goyang banget kan? Oke, next kita masuk ke image stabilizer. Jadi di sini kita menggunakan image stabilizer, tapi teman-teman perlu ingat gambarnya akan memiliki sedikit cropping nih kalau menggunakan image stabilizer. Dan yang terakhir ini kalau teman-teman menggunakan super image stabilizer, nah hasil fotonya bukannya malah ke crop, dia malah lebih wide nih teman-teman. Teman-teman bisa coba aja lihat ini bagaimana hasil videonya. Dan kayaknya ini udah cocok banget deh kalau kalian mau bikin video-video YouTube, ini kayaknya pas banget deh. Dia udah ada internal stabilizer-nya udah bagus. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk videonya, dan di sini kita bahas mengenai fitur-fitur lainnya yang ada, seperti ada mode hyperlapse. Nah, mode hyperlapse ini teman-teman bisa bikin video hyperlapse. Cukup taruh di tripod aja kamera teman-teman dan teman-teman record dan akan menghasilkan video hyperlapse seperti ini. Dan yang terakhir, menurut saya ini super banget, yaitu super slow-mo. Nah,
mode super slow-mo ini kita dapat membuat video yang super slow-mo, dan teman-teman cukup cari aja gerakan-gerakan yang unik untuk di slow motion seperti ini. Jadi ini adalah akhir dari video ini teman-teman. Tadi kita udah lihat semua fitur-fitur yang ada di kamera Samsung A71 ini. Dan kalau menurut saya pribadi, kalau disuruh bandingin ya hasil fotonya antara kamera atau HP ini, mungkin saya nggak bisa bedakan deh fotonya. Apakah ini foto dari HP ataupun dari kamera. Dan misalnya nih, teman-teman kepingin nge-YouTube atau bikin-bikin video, kalau ada budget 6 juta disuruh milih kamera DSLR ataupun HP ini, saya sarankan lebih baik teman-teman milih Samsung A71 aja. Karena fitur yang ditawarkan oleh HP ini melebihi fitur-fitur yang ditawarkan oleh DSLR. Contohnya aja kayak makro. Nah, kalau teman-teman beli DSLR, lensanya beli lagi. Kepingin foto bokeh, lensanya beli lagi. Kepingin foto pemandangan, beli lensa lagi. Jadi well, ini 6 juta, ini udah paket komplit, 4 lensa jadi satu di dalam satu kamera. Nah, sekali lagi bagi teman-teman yang ingin mendapatkan Samsung A71 ini, langsung aja mampir ke bawah, link di deskripsi, saya cantumkan link, dan di sana teman-teman bisa order. Tenang, saya carikan toko online yang terpercaya. Kalau teman-teman beli lewat link di bawah, tentunya akan membantu channel ini untuk terus berkembang. Semoga video ini bermanfaat nih bagi teman-teman yang kepingin nyari Samsung A71 dan kepingin tahu hasil kualitas kameranya. Semoga video ini membantu. Sampai ketemu di video-video selanjutnya, dan tentunya salam motret.